Baik, sekali lagi selamat sore rekan-rekan semua. Jadi hari ini giliran saya untuk sharing. Saya telah diberi materi oleh Pak Surya. Minggu depan kalian akan bertemu dengan Prof. Eko Sudiono, Wakil Rektor kita ya. Dia akan melanjutkan materi AI ini. Ini break dulu dengan saya untuk melihat latar belakang teoritisnya. Kadang-kadang kita butuh ya untuk mengetahui agar tidak black box gitu ya. Jadi kalau lihat judulnya kelihatannya bombastis ya. Ini kelihatannya bombastis, tapi nanti saya disclaimer ya. Jadi hari ini kita akan melihat matematika apa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk memahami AI. Tapi tentunya saya tidak akan mengajarkan matematikanya, ya. Nanti kalau butuh saja, jadi minggu depan kan Prof. Eko. Nah, nanti saya akan mendengarkan kuliahnya Prof. Eko. Nanti kalau beliau menjelaskan algoritma-algoritma, kemudian ada hal-hal tertentu yang perlu dijelaskan atau belum jelas, nanti mungkin saya akan berusaha membantu gitu ya. Tapi kalau sekarang review dulu. Judulnya terlalu bombastis ya. Bukan literatur review ya. Nanti akan kalau literatur review itu berat itu tugasnya ya. Ini hanya menunjukkan atau menyiapkan saya kalau teman-teman nanti butuh materi matematika pendukungnya, entah nanti untuk buat artikel. Nah, apakah poin saya kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi kalau dipotong ya, kalau kalau nggak jelas dipotong aja ya. Oke, jadi ini kalau tertarik ini ada webinar menarik teman-teman. Itu harganya juga tidak mahal, 25.000 ya. Sekali makan mewah gitu ya. Tapi ini dapat dapat materi, dapat sertifikat. Nah, siapa tahu bermanfaat nanti teman-teman yang mau skripsi, mau tesis. Ini ada kan kadang-kadang diminta publikasi ya. Nah, ini mungkin bisa belajar ya. Gimana toh biar bisa publikasi di jurnal-jurnal yang ternama istilahnya. Apa yang harus disiapkan toh. Nah, ini beliau ini profesor dari UIN, ya, UIN Malang ya, beliau Pak Muhammad Walid, nah, beliau akan men-sharingkan. Nah, teman-teman yang tertarik gabung saja ini ya. Silahkan ini hari Sabtu, kalau kalian senggang bisa digabung ya. Cukup murah ya, 25.000, kalian akan bisa mendapatkan tip-tip yang bermanfaat ya untuk kedepannya ya. Sekali lagi hari ini saya tidak melakukan literatur review. Nanti itu nunggu beliau aja, nanti yang beliau kalau kalian tertarik saya juga akan bergabung mungkin untuk mengetahui gimana toh cara nembus jurnal-jurnal yang ngetop-ngetop itu, gimana cara mencari riset gap-nya, gimana mencari kebaruan dan sebagainya ya. Teman-teman kalau mau literatur review tentang materi matematika untuk AI sebenarnya bisa langsung ke sini ya, ke ini nih, ini kumpulan artikel-artikel yang 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 terbaru ya kalau kalian ke sini. Nah, ini contoh ya, ini saya carikan nih. Ini survei tentang generatif AI ya, LLM, arsitek protokol dan aplikasinya. Ini baru nih ya, tahun April 2026 ya. Teman-teman mundur aja toh. Kalau teman-teman mundur aja ke sini, ini mundur, iya toh. Nah, terus di sini di search.
search apa, misalkan butuhnya, saya pernah nyari nih, karyanya Pak Surya apa saja, dan sebagainya ya. Kalian cari misalkan saya pengen yang full text, nah ini full text ya. Kemudian materi apa, subjeknya apa, terserah kalian, ekonomi ya ekonomi, AI ya AI, matematik ya matematik, monggo dicari gitu. Tentang survei ya nanti ditulis saja nih kalau literatur review ya, literatur review ya, literatur review on gitu ya, misalkan review on mathematics, mathematics foundation ya, foundation of katakan AI system, nah misalkan gitu ya, nanti biasanya akan dibantu ya. Jadi teman-teman silahkan, kan tidak ada nih, kebetulan tidak ada. Ya kata kuncinya memang penting ya, mungkin saya salah ketik ini. Oke, tapi intinya ini alat bantu, salah satu alat bantu untuk apa? Untuk mencari jurnal-jurnal terkini itu ke archive ORG. Ya, tapi hari ini saya tidak, saya tidak ke sana. Saya hanya memberi contoh, hanya woro-woro ini kebetulan kalau ada info bagus, silakan bergabung nanti hari Sabtu untuk menambah wawasan kita bagaimana membuat jurnal. Ini artikel-artikel para para orang-orang hebat itu bisa kita cek di sini semua ya. Ini disclaimer dulu. Jadi lalu apa Pak yang mau disaringkan gitu ya? Jadi yang saya sharingkan ya kira-kira matematika apa sih yang dibutuhkan agar kita memahami kuliah AI ini gitu ya. Kita nanti akan dengar Prof Eko Sudiono ya, saya juga belum tahu beliau mau ngasih apa. Nanti kita tunggu bersama, nanti kalau butuh matematikanya suatu saat saya diminta ngisi lagi, nanti saya akan mengisinya. Apakah nanti butuh apa? Butuh fasilogik atau yang lain, silakan. Nanti kita tunggu aja ya. Tapi izinkan saya hari ini untuk review dulu tentang AI sebentar dan hubungannya dengan data science karena saya saat ini home base saya kan di data science ya. Jadi tidak semua AI itu diajarkan dipelajari oleh data science ya, hanya sebagian saja. Demikian juga AI itu sangat luas ya. Ada yang sekarang yang tahun-tahun 80-an itu ada machine learning ya. Tapi sekarang yang tren itu deep learning malahan ya. Walaupun sekarang machine learning juga masih ada ya, machine learning tapi sekarang sistemnya dijadikan sistem. Nah, itu berkembang lagi ya. Ini perkembangannya luar biasa memang AI ini ya. Sekarang sedang minggu per minggu bahkan ya, minggu per minggu itu perkembangannya sungguh menakjubkan. Ini kalian tuh bersyukur itu bisa hidup di zaman sekarang ya. Kalau zaman saya beda ya, zaman saya muda beda sekali dengan sekarang. Nah, kembali ke sini kita akan melihat matematika background ya. Jadi memang di data science itu akan juga membutuhkan matematika, tapi matematika saja tidak cukup ya. Yang lebih penting kalian itu ini loh, domain expertise-nya itu penting ini. Ya. Masing-masing kalian kan punya domain expertise sendiri-sendiri ya. Kalau saya sendiri memang orang matematika murni ya, jadi saya nggak punya ini. Kalau saya diminta membantu mahasiswa akuntansi ya hanya terbatas hal-hal tertentu ya. Kalau hal yang lebih, kalau gimana cara ngitung pajak dan sebagainya itu kan saya nggak paham. Itu contoh aja sederhana ya. Jadi ini kalian nanti kalau belajar AI itu juga tergantung kebutuhannya ya, kalian itu mau butuh untuk apa gitu ya, nggak harus semua dipelajari. Ini banyak hal-hal yang nggak akan kita bahas, orang data science aja nggak akan bahas daerah-daerah yang di sini ya. Machine learning yang tidak, machine learning teori itu juga ada di sini ya, ada teorinya tuh, wah teorinya berat sekali itu. Matematikawan murni itu mereka sangat suka itu menciptakan teori baru yang mendukung membahas apa sistem dari mesin learning-nya ya. Jadi memang saling melengkapi. Di satu sisi AI itu apa membantu matematika, tapi matematika juga kepada gilirannya punya ide untuk mengembangkan subjeknya sendiri gitu ya. Nah, sekali lagi ini gambaran saja. Kalian kalau mau detail bisa lihat. Saya ngambil dari sini ya. Ini saya mau izin, saya nyomot-nyomot
dari sini. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Oke, itu tentang sekilas tentang AI. Mata kuliah kita masih pengantar ya, tapi nanti kalian lihatlah RPS-nya bagaimana akan dibawa oleh para profesor dan Pak Surya. Jadi izinkan saya sharing dulu apa itu data science dan perkembangannya sampai hari ini. Ya, perkembangannya itu AI-nya sangat kental sekali ya, ya AI-nya kental sekali. Jadi ini cabang ilmu yang intinya itu kok sains data atau kok data ilmu pengetahuan data itu yang kayak apa sih ya? Itu disiplin ilmu yang berusaha dari data mentah. Sekarang ini data kan melimpah ya. Nah, itu menggunakan apa? Bermacam-macam alat bantu, statistika pasti ya, programming ya, kita pinjam dari TI. Nanti ada juga algoritma-algoritma karya-karya para ahli yang biasanya dikumpulkan dalam namanya machine learning itu, walaupun ada juga yang lain ya. Fasi misalkan ada juga, dan sekarang dilengkapi dengan pemahaman bisnisnya ya untuk menyelesaikan masalah real. Nah, ya jadi nah untuk menyelesaikan masalah real itu kan harus mengambil keputusan. Nah, keputusan seperti apa yang bisa kita ambil dari data mentah. Nah, data mentahnya itulah yang digali ya pakai entah pakai algoritma atau ditransformasi atau di diolah intinya ya agar mendapatkan wawasan yang bermakna dan pola-pola tersembunyi yang mungkin ada dalam data itu yang kalau data kasar itu tidak tampak, sehingga kalau kita telah mengekstraksi hal-hal semacam itu harapannya kita bisa ngambil keputusan menyelesaikan masalahnya itu lebih baik ya. Jadi biar datanya yang bicara sehingga pengambilan keputusan yang sesuai dengan datanya itu lebih baik gitu, lebih objektif gitu ya. Nah, jadi perkembangan terakhir itu tidak hanya ngolah data kayak zaman dulu ya, analis data beres selesai gitu ya. Jadi konsultan enggak ya, sekarang sudah membangun sistem cerdas ya, ini sekarang yang terkenal AI agent ya. Itu sekarang larinya ke sana ya. Kita perkembangan terakhir itu sedang sedang memanfaatkan AI. Tidak lagi prompting, prompting masih berguna ya. Kayak kuliah-kuliah saya ini kan ya, kalau saya nggak paham ya dengarkan kuliahnya Pak Prof Eko nggak paham, nanti saya tanya prompting ChatGPT atau yang lain untuk jelaskan gitu ya. Tapi sekarang kembangannya nggak hanya prompting ya, orkestra sekarang itu buat orkestra ya, membangun sistem di mana menggunakan berbagai macam alat bantu AI agar terjadi suatu sistem yang lebih satu kesatuan gitu ya. Sistem kan punya tujuan yang sama ya, sehingga nanti pengambilan keputusannya itu bisa bisa lebih adaptasi dengan data yang tersedia, dan kalau bisa otomatis ada perubahan sedikit sudah update gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah olahraganya para data science ya, kita tunggu perkembangannya ya. Jadi memang sekarang sekali lagi tidak hanya satu satu masalah selesai udah gitu, enggak ya, dengan adanya AI tambahan ya yang sekarang sedang bertebaran ya, yang gratis pun banyak sekali bagus-bagus ya. Dan maka dengan mensintesiskan semuanya ya, baik data yang ada yang melimpah, AI ya yang terus berkembang terus ya, otomasi-otomasi yang diperlukan, dan bagaimana impact di dunia bisnis itu bisa dipertimbangkan untuk untuk dalam suatu kesatuan yang utuh, mau istilahnya orkestra ya, kita buat orkestranya gitu ya. Idenya kurang lebih data science seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan potong aja ya. Bentar saya keluar dulu kok ini macet. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi itu intro dulu ya, intro data science. Lalu untuk apa? Untuk bisa
mengikuti perkembangan zaman itu apa yang kita butuhkan, ya. Nah, ternyata itu ada 5 hal. Ini sekali lagi saya ngambil dari referensinya, nanti saya tunjukkan juga ya. Saya ambil dari sini ya, teman-teman bisa ngecek nanti. Nah, atau buku-buku yang lain, saya lupa saking banyaknya referensi zaman sekarang itu bukunya banyak sekali, saya lupa ngambil di mana. Ya nanti 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 ya. Oke, jadi ini sekali lagi saya mau izin, ini saya ngambil dari semua referensi yang saya pakai ya. Saya tidak membuat sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi data science sekarang itu membutuhkan 5 pilar. Kalau kalau lomba cerdas cermat 4 pilar ya, ini 5 pilar. Pilarnya apa saja? Pertama, bagaimana menangani data dan programming. Makanya teman-teman belajar Python, belajar Pandas, PySpark, ya, SQL untuk database-nya dan sebagainya untuk memanipulasi dan menganalisis data yang ada. Ya, data itu perlu di handling ya. Kalau ada data hilang gimana? Kalau datanya banyak sekali, gimana transformasinya, gimana mendistribusikan kalau RAM kita terbatas, ya itu perlu di handling ya. Juga kita perlu menggunakan model-model untuk menganalisis data itu selanjutnya. Ya. Model-model yang standar yang kita pelajari di statistika itu perlu diupdate ya, karena kadang-kadang kalau untuk data besar itu metodenya sangat beda, nggak jalan kalau pakai metode klasik ya. Jadi modern ML ya. Jadi nanti kita belajar lagi algoritma-algoritma machine learning yang para pakar terus kembangkan ya. Dan jangan lupa kita belajar di rekayasa data juga ya, untuk memahami prosedur-prosedur workflow yang harus dijalani untuk memproses data itu ya. Lalu ada juga ini apa nah ini alat-alat orkestra ya. Jadi nanti sekarang kita tidak single user aja, tapi harus familiar dengan satu alat-alat otomatis di cloud ya, seperti AWS dan sebagainya dan sebagainya. Ini kedepannya mau tidak mau kita harus ke sini ya. Dan tentunya kemampuan berkomunikasi itu sangat penting, dimulai hal-hal yang kecil ya teman-teman. Kalau ngirim tugas jangan lupa konfirmasi ke dosennya agar yakin udah diterima gitu ya. Dan tentunya kali ini komunikasi yang lebih lagi. Jadi seperti itu, ini pilar-pilar yang dibutuhkan agar kita belajar bisa memahami perkembangan AI lebih baik lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi di sini saya hanya memberi motivasi ya, karena mathematical foundation yang dibutuhkan itu nanti tergantung dari masalah yang akan diangkat oleh kalian gitu ya. Jadi orang ekonomi tentunya akan beda domain expertise-nya dengan orang matematika, dengan anak matematika ya, dalam hal mengolah tesis skripsinya gitu ya. Jadi perlu tidak kita nanti nyari seperlunya gitu. Dan juga kan banyak sekali tawaran-tawaran ya. Ini chat AI untuk asisten super cepat sekarang kan banyak sekali ya. Walaupun kalau saya pribadi masih pakai ChatGPT ya. Tapi kalau Pak Surya beliau sudah pakai Cloud, sudah pakai Olama. Saya tahu Pak dosen dari fisika pakai Perplexity, Profesor siapa itu Profesor Darmawan Utomo dari Aktek itu pakai DeepSeek ya. Pakai Gemini juga ya, jadi dan yang lain-lain ya. Gimana ini? Kapan saya pakai ini? Apakah saya harus mempelajari semuanya? Nah, tentunya tidak. Ya, jadi kalian bisa dengarkan ini Ini ada Ada YouTube bagus ini. Apa toh? Kapan saya pakai ChatGPT? Kapan saya pakai Gemini? Kapan saya pakai Cloud? Kapan saya pakai Grok? Itu di sini ada nih, teman-teman nanti cek sendiri ya di YouTube-nya. Ini ada anak muda, bagus sekali nih. Izin sharing dulu ya. Saya ini hanya memberi motivasi hari ini kuliahnya ya.
Oke, ya lagi nanti dengarkan sendiri ya. Ini saya tadi saya ngambilnya ngambilnya gambar dari sini. Oke, jadi dari sini. Ya, jadi silakan nanti teman-teman teman-teman kalau tertarik bisa bisa mendengarkan ya. Jadi ini ada juga panduannya teman-teman. Sekarang itu luar biasa ya. Ini ada kadang-kadang komen-komen dari orang-orang itu bermanfaat juga, sangat bermanfaat. Ya, jadi teman-teman jangan lupa, tentunya juga mungkin sudah tahu ya, bahwa komen-komennya itu kadang-kadang sangat mendukung. Ya, jadi ini sekali lagi sekarang itu beda zaman, informasi itu melimpah sekali. Ini saya dengar kuliah introduction to apa? Introduction to introduction to deep learning. Nah, ini saya dengar kuliah ini loh. Nih, dengar kuliah ini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa melihat ya, ini kuliah kuliah dari MIT, Introduction to Deep Learning. Ini kalau dari sini nanti kalian akan tahu perkembangan AI yang terkini. Ya, ya silakan nanti dengarkan ya. Ini tiap tahun ada ini. Saya sudah saya biasanya dengarkan yang awal-awal karena yang belakang-belakang saya sudah tidak paham. Teman-teman nanti bisa ngikuti sendiri. Ini saya sudah ngikuti mungkin 3 tahun terakhir ini, tapi hanya yang awal-awal saja. Oke, jadi nah ini saya comot ya. Ini saya comot, izin saya comot. Saya comot di sini. Saya comot di sini. Nah, ini kuliah kapan ya? Saya lupa saya. Kuliah 2-3 minggu yang lalu. Ya, beliau ini menjelaskan sejarah AI. Ya, jadi yang kita pelajari di kuliah-kuliah seperti machine learning, NLP itu sebetulnya metode-metode yang yang dikembangkan tahun 90-an. Ya, jadi sekarang tuh berkembangnya ngeri lagi. Ya, sekarang LLM-nya itu kan teman-teman bisa lagi kalau yang nyari yang terbaru tuh ke sini ke yang ini loh, ke yang arsip ini loh. Ini arsip ini baru-baru, ya. Ini arsip itu baru-baru. Ya, itu analisis tentang DeepSeek R1 dan implikasinya, ya. Ini yang baru-baru. Kalau kalau yang baru-baru tuh silakan ke arsip.org, baru-baru nih. Nah, ini saya tertarik ini kan gimana saya ngajarkan bagaimana ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek itu bantu saya untuk ngajar, gitu ya. Wah, ini belum saya baca, baru saya unduh. Ini baru ya 24 Februari. Ya, jadi memang ini kalau nyari artikel terkini itu ke sini, arsip nih. Ya, ini dari Cornell University, mereka baik sekali hasil-hasil yang free semua, teman-teman, ya. Sekarang memang luar biasa zaman zaman sekarang demokrasi ilmu itu luar biasa ya. Ilmu itu disebar gratis gitu ya, teman-teman bisa ngecek sendiri. Jadi kembali ke sini, saya dengarkan kuliahnya beliau, saya lupa namanya. Ini pakar-pakar AI ini ya, beliau cerita bahwa sekarang ini deep learning sedang sedang booming ya sejak tahun 2010 sampai 2017 ya. Datanya itu sangat banyak sekali dan di setiap domain ya, nggak hanya di FTI ya, di ekonomi ya, di matematika sendiri juga nanti kita akan lihat ya, di psikologi sekarang psikologi kuantitatif, biologi juga biologi kuantitatif. Ya ini perkembangan beliau juga beliau bilang kedepannya nanti wah ini makin makin nggak kebayang lah nanti ya kita itu gimana ini. Ini beliau jelaskan perkembangan terkini
Gemini sampai versi berapa, ChatGPT sudah sampai 5 dan sebagainya. Silakan teman-teman datang aja dengarkan kuliahnya ya di sini nih. Bagus sekali nih. Introduction to Deep Learning ya. Kalau ini yang lain ini adalah kok semua bahasa Inggris Pak? Ya saya nyoba nyari bahasa Indonesia tapi nggak banyak ya. Tapi ada ini teman-teman yang pakai bahasa Indonesia. Teman-teman pakai bahasa Indonesia kalau yang mau mempelajari machine learning itu di sini ada. Oh, data science, sorry. Ini walaupun udah lama tapi lumayan bagus. Ya, teman-teman mungkin bisa bisa untuk ya ini literatur review ya saya lakukan seperti ini teman-teman ya. Jadi semoga yang saya kumpulkan ini bisa bermanfaat kalau dibutuhkan gitu ya. Yang bahasa Indonesia saya dapatnya 2. Ya, ini dasar-dasar pengenalan Python ya, NumPy. Wah, udah mahir semua Pak saya Pak. Oh ya, udah enggak usah, lewat saja. Gitu ya. Jadi ini yang ini motivasi-motivasi yang saya berikan bahwa belajar data science itu nggak pernah mudah. Ya, zaman dulu ketika saya muda belum ada, tahun 2015 itu walaupun ada itu bukunya sedikit. Kalau sekarang kebalik, ya tadi kalian udah lihat sendiri kan ya, di YouTube juga banyak banyak materi, para ahli juga nggak kurang baiknya sharing-sharing code dan bahkan buku gratis ke kita ya. Jadi materialnya sekarang so much, banyak sekali. Itu yang bikin kita jadi masalah. Saya juga mengalami itu. Saya jadi bingung kalau mau persiapan kuliah itu pakai buku yang mana. Ya udahlah aja survei aja teman-teman kalau butuh nanti sesuai disiplin ilmunya gitu. Ya, jadi ini contoh buku gratis nih. Contoh buku gratis Math Foundation. Ya, Math Foundation for AI. Ya. Ini motivasinya bagus. Selama ini yang buat buku matematika untuk AI itu ya orang matematika. Ya, jadi ya enggak istilahnya enggak bagus. Dari sudut matematiknya masih kental. Nah, ini enggak nih, dia orang engineering mau menjelaskan konsep-konsep matematika yang dibutuhkan AI. Kalau enggak butuh ya enggak usah gitu. Nah, ini bukunya. Nah, jadi ini intronya bagus. Teman-teman kalau memang butuh nanti butuh latar belakang atau untuk kok memahami algoritma kok enggak paham apa toh stokastik gradient itu kok enggak ngerti ya coba-coba cari di sini ya. Jadi ini mathematic background untuk ini dijelaskannya lewat Python, dikasih keterangan Python kecil-kecilan ini. Jadi ini pendekatannya memang engineering ya, rekayasa. Ya, ini saya belum melihat ya, sekali lagi saya hanya nyari-nyari dapat wah ini kita kalau mahasiswa butuh bagus ini. Pendekatannya sederhana, enggak terlalu teoritis ya. Walaupun esensinya selalu sama saja. Ini kan aljabar linier gitu. Ini kan ada di kuliah matematika diskrit, ini kan kalkulus ya. Tapi pendekatannya beliau itu baik sekali ya. Jadi pendekatannya intuitif. Yang dibutuhkan memang intuitifnya, bukan bukan pemahaman dalamnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya di sini juga nggak akan ngajar matematikanya, teman-teman juga pasti sudah paham semua ya. Oke, itu kalau butuh kesini saya hanya sharing. Ini loh sekarang dunia banyak sekali. Kalian tinggal butuh sesuai kebutuhannya. Kadang-kadang dapat buku gratis juga ya. Saya kalau tertarik saya unduh, kalau nggak tertarik saya simpan linknya saja. Ya, jadi ini materinya banyak melimpah. Jadi sekarang gimana milihnya itu? Apa yang harus dikerjakan ya? Saya bersyukur kadang-kadang ada orang yang mendapat petunjuk seperti ini toh. Oh, kalau menggunakan ChatGPT, kalau Anda gini. Kalau Anda gini, Anda usah pakai ChatGPT, gitu. Anda mengharapkan ChatGPT menjawab, padahal harusnya yang jawab itu adalah, katakan, Gemini. Ya, Anda bisa, ya. Mesti Anda kecewa, gitu ya. Wong bukan tujuannya kok.
ChatGPT dibuat bukan untuk itu, nah misalnya seperti itu ya. Jadi ini perlu dipahami bagaimana kita memanfaatkan sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing dari alat bantu ini. Ya, itu pesannya ya. Jadi tidak hanya buku. Kalau saya kan sukanya buku, tapi kalau teman-teman kan zaman sekarang mungkin beda ya. Nah, nah ini ada petunjuk-petunjuk bagaimana mengatasi melimpahnya informasi itu. Nah, ini kalau ini selain di YouTube ya teman-teman, di YouTube banyak sekali yang bagus-bagus ya. Ini anak muda, ada yang belajarnya lewat lewat kursus-kursus. Ini ada anak muda itu kursusnya karena anak orang kaya mungkin ya, atau dia sendiri kaya, itu kursusnya ada di mana-mana. Terus dia rangkum, ya dia rangkum. Tuh, ini dia beritahu ada yang namanya notebook LM. Ini enak buat belajar. Nah, silakan teman-teman tidak lanjuti ya. Apa tuh bagusnya notebook LM? Nah, ya. Katanya cukup dengarkan dia 11 menit, kalian sudah akan yakin ini memang bagus. Ya. Tapi jangan lupa tanya, oh komen-komennya dibaca juga. Ya, ini namanya William Jakfar. Ya, ini anak muda ini di intronya dia mengatakan saya sudah kursus banyak belajar gitu ya, sampai dia udah jadi bagus lah gitu. Bisa jadi konten konten bikin konten kayak gini ya, bisa ngajari teman kita semua termasuk saya ya. Jadi ini banyak sekali karya-karyanya tuh. Mana ini lebih bagus, ChatGPT atau Cloud atau Gemini atau yang lain? Nah ini bagusnya mana? Ini aktif sekali nih ya teman-teman, ke William Jafar aja ini ya. Ini sekarang jadi ada kadang-kadang udah ada teman-teman yang membantu kita untuk tidak hilang di hutan gitu ya, karena ada petunjuk-petunjuknya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini silakan dicek di YouTube ya, banyak banyak sekali. Nggak harus berbayar ya. Kalau cloud kan berbayar ya, ada yang nggak berbayar udah bagus kok, mana ya contohnya. Ini dari Cina nih, dari Cina. Ini apa Ahmad Fauzi ini, beliau di Tiongkok gitu, terus bilang kalian jangan buru-buru yang berbayar lo, ini yang nggak berbayar pun bagus-bagus kata dia, bisa unlimited katanya. Nah silahkan AI apa saja itu yang beliau maksud ya teman-teman, silahkan silahkan dengarkan Pak Ahmad Fauzi ini, beliau saat ini sedang di Tiongkok ya. Oke, itu tentang motivasi-motivasi dari teman-teman yang ada di YouTube. Nah, saya juga ngasih buku, saya dapatkan buku, bukan ngasih. Kesalahan-kesalahan dilakukan oleh kita-kita ini ketika mau mengikuti perkembangan zaman. Kan melimpah tuh informasinya, lalu gimana belajarnya? Ya, jadi saya juga ada e-book mana ya? AI itu untuk siapa saja sekarang, ya. Jadi ini AI untuk anak guru TK, SD, SMP, SMA. Wah ini bagi para teman-teman yang aktif di pendidikan ya, ini guru SD, guru SMP itu harus AI sekarang ya. Ini buku pegangannya. Ini untuk SMK. Untuk dosen saya yang belum ada. Saya tunggu. Mungkin ada ding. Ini AI, ini UKSW ya, untuk dosen. Ini buatannya Pak Teguh kalau salah. Pak Teguh FTI. Buatannya Pak Teguh kan? Mungkin salah satu timnya Pak Teguh.
Oh ini bukan, ini buatan Pak Teguh ini, Pak Teguh Hoyono. Ya, ini untuk dosen. Ada juga AI untuk di kelas ini ya, SMP, SMA. Nah, untuk anak-anak FTI ya ini, anak-anak FTI belajar apa? Belajar foundationnya ke sini ya. Hari ini saya tidak akan mengajarkan, saya hanya ngasih buku aja. Kalau kamu mau belajar foundationnya ya ke sinilah. Terus ke siapa saja sekali lagi ya, sekarang itu AI untuk siapa saja. Nah ini ada anak muda buat buku seni hidup bersama AI. Nah ini di sini. Oh, saya melupakan anak matematika. Ini anak matematika juga apa, pengaruh AI juga mempengaruhi perkembangan matematikanya. Ya, ini ini orang-orang matematikawan, ya, mereka mereka membentuk suatu asosiasi namanya SIAM gitu ya. Terus laporan bagaimana matematika berperan di dunia sekarang ini. Ya, ini laporannya. Ya, teman-teman nanti bisa tengok. Sekali lagi saya hanya baca judul-judulnya ya, tapi saya belum belum mendalaminya ya teman-teman. Kalau yang tertarik orang anak-anak matematika ini terus silahkan di dibaca ya. Jadi ini peran matematikanya ya sangat luar biasa. Jadi memang AI mempengaruhi semua bidang, nggak hanya pendidikan, tapi juga matematikanya sendiri ya. Nanti men-trigger teori-teori baru. Ya, ya silakan nanti ditengok ya. Nah ini ada, oh kalau saya kan waduh bingung ya, baca mana, tak tak unduh aja semua, tapi belum tak baca, belum ada dibaca. Anak-anak TI ya pakai ini ya, gimana tuh menggunakan API gitu ya, pakai bagaimana mengembangkan Fast API ya silahkan apa tidak lanjuti sendiri ya. Ini saya hanya motivasi. Nah, ini yang menarik ada anak muda itu buat buat apa? Buat buku buku tipis ya 120 halaman. Gimana toh penerapannya di sehari-hari. Ya. Seni hidup bersama AI. Ya, jadi silakan teman-teman tertarik ya baca buku ini ya. Ya, jadi dia juga menjelaskan ketakutan kita dengan AI ya. Ini dia bagus sekali. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaan karena AI ya, tapi kamu akan kehilangan kerjaan karena orang-orang yang memakai AI seperti mahasiswa-mahasiswa sekarang ini. Kalianlah yang akan menggantikan kami-kami ini ya. Jadi nggak usah khawatir dengan pekerjaan, pekerjaan baru pasti akan apa banyak bermunculan asal kita update. Yang penting kita update, bisa memakai AI sesuai kebutuhan dan domain expertise masing-masing, kita akan survive ya. Akan ada apa banyak hal-hal baru yang kalian kerjakan ya di dunia apapun ya, entah dunia seni, jadikan sinergi bukan kompetisi ya dengan AI ya. Oke, jadi itu apa, itu motivasinya tentang AI ya. Saya kira AI di mana-mana, kalau matematikanya pasti saya kira nggak berminat. Ini banyak sekali matematikanya, kalau butuh aja nanti beritahu saya ya, saya tak kasih ini bukunya ya. Ini saya paling seneng bu nyari apa, nyari buku. Jadi kalian kalau apa, kalau butuh matematika for AI, kurang di teorinya nggak paham, nah, mungkin jadi dari buku-buku ini bisa. Walaupun sebetulnya kalau kita cek isinya ya itu aja. Oh ya pasti aljabar, oh pasti statistik, oh pasti optimisasi, oh pasti mestinya ada juga tambah probabilitas ya dan sebagainya. Cuma dikemas dalam bahasa konteks baru gitu ya. Isinya sih sama saja. Cuma konteksnya yang membuat kesannya itu beda gitu ya. Oke, itu tentang bukunya. Lalu kita lanjut lagi mengapa matematika diperlukan. Tadi sudah dijelaskan, banyak buku sudah dibuat orang, bahkan kuliah ya, ada kuliah judulnya itu Mathematical Foundation for AI, kuliah itu.
Oh, saya unduh kah? Kuliah ini kuliah kuliah di mana ya Bapak saya? Nih, kuliah nih. Ya, mata kuliah namanya Mathematics for AI. Ini ini universitas mana saya nggak tahu. Saya googling aja ini Zubair Zubair Khalid. Ini beliau beliau sekolah sekolah Sains dan Engineering itu beliau salah satu mata kuliahnya adalah Mathematics for AI. Ya, jadi kalau yang dipelajari sebenarnya nanti sama juga ya, aljabar linier, terus optimasi, kalkulus, statistik, ya, nah, seperti itu. Ya, jadi ini saya ambil sebagai contoh aja ya. Jadi ujung-ujungnya pengantar ke machine learning. Oh, pengajarnya banyak nih. Seperti kita toh, saya lagennya teman-teman profesor ya. Ini juga Pak Zubair nih bosnya ini asisten-asistennya ini. Ya Fatima, Umer. Ini bosnya ini kelihatannya. Ini Bu Hana, ini saya gitu lah ya. Pak Surya dan sebagainya. Ya, jadi ini contoh contoh apakah mungkin kita mempelajari AI tanpa matematika kata dia. Mestinya kalau ingin mengembangkan itu mestinya tahu ya, harus minimal insight-nya ya. Karena algoritma itu dimodifikasi kalau kita paham dikit tentang latar belakang algoritma itu dibuat. Ya, kalau enggak kan enggak bisa. Ya, jadi apa? Jadi memang apa? Memang memang perlu apa? Perlu perlu matematika. Kan saya kasih contoh sebentar ya, gimana matematika dibutuhkan itu. Hmm, maaf saya filenya lupa, tak mundur lagi ya. Bentar ya, saya mana ya? Ini ya. Oke. Udah ya, bentar. Saya lupa nyimpannya sih. Kalau ada yang mau disampaikan, dipotong ya. Bentar saya tak ngambil filenya tadi. Ya, ini contoh ya. Nah, contoh itu ini, contoh sederhana ya. Nih, ini ada algoritma ya. Inputnya kumpulan fungsi-fungsi, batas, maksimum U, dan mau di run berapa kali. Ya. Outputnya itu row dan alpha. Nah, ini kalau kita mau membuat program Python-nya, itu kalau nggak tahu matematika nggak bisa ini. Ya, jadi memang jadi memang matematika tetap butuh. Ya, seperti ini simbol apa? Simbol siku ini apa ini? Ini kita tahunya di matematika. Ya, apa artinya ini? Dan seterusnya. Ya, jadi ini saya mau menunjukkan nanti kalau belajar dengan Prof. Eko, belajar binary search, apa itu binary search? Gimana caranya melakukan binary search untuk mendapatkan parameter yang paling kecil? Nah, itu kita harus tahu dikit matematikanya sehingga kita pahami nanti.
Oh, ini maksudnya gitu. Walaupun nanti kita tahu itu sederhana ya, tapi sekali lagi memang matematika tetap insight-nya itu perlu. Karena kalau kita ingin memodifikasi, itu algoritma ini yang diutak-atik. Ini kan kalau ini kan alat bantu ya. Ini alat bantu untuk mengevaluasi kalau ada berbagai macam fungsi, itu berapakah korelasi antar mereka dan berapakah scaling eksponensialnya gitu ya. Tapi sekali lagi ini hanya gambaran, kita tetap harus tahu dikit-dikit tentang matematikanya, insight-nya gitu. Jadi ini mau menunjukkan nggak banyak sih yang dibutuhkan tapi harus tahu gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi foundation itu tetap ada, praktikalnya ya nanti diterapkan pakai Python dan sebagainya ya. Ini hanya informasi tentang bahkan di tempat lain itu jadi kuliah gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke PPT tadi. Oke, jadi sekali lagi motivasi saya beda sekali zaman sekarang ini, banyak hal melimpah, jadi bingung, jadi gimana strateginya untuk belajar gitu ya. Ya, kalau ada petunjuk-petunjuk lumayan ya. Tapi ini ada satu buku yang lumayan membantu kita. Itu dia memberi warning-warning jangan lakukan hal-hal semacam ini. Ya, ini bukunya ada di bukunya ada di sini. Iya, ini ya. Ini silakan teman-teman kalau tertarik bisa dibaca ya. Jadi ini adalah warning buat kita, jangan terlalu banyak di teori ya. Nanti saja kalau butuh baru mundur. Jangan langsung coding tanpa nggak ngerti, ya tahu dikit-dikit lah tentang algoritmanya ya. Usah baca-baca buku atau review artikel atau apa yang membahas tentang algoritmanya. Kayak tadi itu ya. Kayak tadi itu kalau kita nggak tahu latar belakangnya itu susah ya. Jadi terlalu banyak teori ya nanti prakteknya tidak kelihatan. Kayak saya sering kan belajarnya teori dulu, teori saja. Itu nggak baik ya, karena prakteknya nggak tahu. Tapi jumping langsung coding juga kadang-kadang kayak black box, kita nggak paham ngapain sih ini ngapain sih gitu ya. Ya, ini apa, jangan terlalu menganggap algoritma itu penting ya. Yang lebih penting domain knowledge kalian ya, latar belakang kalian, kepakaran kalian di ekonomi atau di psikologi itu lebih penting daripada algoritma yang mau dipakai ya. Kita tinggal pakai saja, nanti interpretasi sesuai expertise masing-masing gitu ya. Jadi ini avoid yang bagus sekali ya. Jadi yang penting itu konsisten. Ini yang masih susah, saya juga belum bisa ya. Working konsisten dan harus sabar. Yang namanya konsisten kan sabar ya. Kalau enggak nggak sabar itu kan, pengennya cepet-cepet paham. Oh, enggak bisa ya. Memang jam terbang nggak bisa dihindari. Ya, kayak tadi itu Jafar atau siapa tadi ya, itu ngikuti ngikuti kursus tuh banyak sekali dia katanya ya, banyak, habis uang banyak kata dia ya. Dan jangan lupa komunikasi, ini sangat penting komunikasi ya, di dunia sehari-hari juga ya sangat penting komunikasi. Kalau ada apa-apa segera beritahu, buat tugas terlambat beritahu ya, dan sebagainya ya, komunikasi. Oke, ini apa, salah satu tip, apa salah satu tip untuk belajar ya. Jadi teman-teman bisa bisa ambil hikmahnya, mana hal yang perlu di improve ya. Jadi sekali lagi, kalau butuh kalian tinggal cari sesuai kebutuhan. Ini ada buku 600 halaman, kapan bacanya? Ya, jadi kata judulnya aja udah esensial loh. Ternyata esensial itu aja masih 600 halaman ya. Ya tentunya tergantung kebutuhan kalian mau mau apa. Sekarang ada AI yang bisa membantu kita untuk meringkas buku, itu sangat bermanfaat
ya kalian anu saja. Udah punya bukunya toh, mohon diringkaskan oleh AI toh, agar kalau kalian butuh nanti tinggal tinggal pakai begitu ya. Jadi itu apa? Nah, kemungkinan besar Prof Eko Sudiono itu minggu depan akan mengajar. Tapi saya nggak tahu ya, saya lupa ngelihat ngelihat RPS-nya di mana ya. Cuma saya siap-siap aja. Nggak semua matematika itu ada di buku ya, ada juga yang nggak ada di buku. Khususnya kalau matematikanya itu matematika apa ya istilahnya, fasi logik kayak gitu tuh buku-buku tuh jarang. Ada sih satu dua, tapi saya jarang menemukan buku buku fasi logik. Hmm, Gimana ya? Bentar ya, saya cari sebentar. Saya lupa naruh di mana. Hmm, Benar di sini kan. Masa matematika sudah absen semua? Halo, Ranu, Hana, udah absen kah? Oke, di mana ya? Bentar, saya lupa naruhnya. Izin saya share dulu ya, ntar ya. Itu di, ya, sekali lagi minggu depan itu Prof. Eko, beliau akan melanjutkan. Beliau akan mengajarkan kepakaran beliau di bidang AI. Sambil nunggu ya. Oke, itu jadi jangan lakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Sekali lagi, matematik yang di belakang AI itu sebetulnya tidak banyak ya, aljabar linier, nanti kalau ngitung gradien ya, kalkulus kalkulus banyak ya, probabilitas dan statistika itu pasti ya, teori optimasi itu butuh ya, karena kalau kita mau mau mencari parameter yang loss functionnya paling kecil, ya tentunya harus nyari maksimum atau nyari minimumnya. Syarat minimum kan apa, matriks Jacobiannya positif definit atau apa, syarat-syaratnya kan kita harus tahu. Nah, itu perlu tahu dikit tentang apa optimasi ya. Dan tentunya contoh-contoh Pak Surya berikan itu contoh-contoh yang benar-benar apa berdasarkan data yang ada ya. Jadi matematik behind-nya itu kurang lebih itu saja. Ya, ini ada apa, Profesor Tom Yeh, itu beliau membuat mengusahakan semua konsep AI itu dengan tulisan tangan. Beliau punya program namanya AI by hand. Jelaskan semua algoritma yang ada di, ini contohnya di Gemini ya, itu dengan cuma Excel. Ya, beliau dengan cuma Excel lalu menjelaskan apa operasional dari arsitek-arsitek yang ada. Ya, ini luar biasa sekali ya. Teman-teman bisa cek ya AI by hand. Itu apa? Itu itu karya beliau, Tom Ye, Profesor Tom Ye. Bentar saya mau lihat dulu sebentar lupa saya di mana. Saya inikah? Nah, ini. Oke. Jadi kita lihat RPSAI ya sebentar ya. Taman berapa ya? Mestinya di Evelyn juga ada ya, tapi saya lupa. Belum ngecek di AI. Ya. AI di mana AI?
Bentar ya, saya lupa naruhnya di mana. Ini AI, ya ini nih, ini AI. Oke, kita lihat. Jadi nanti minggu depan Prof. Eko Sudiono itu akan membahas. Nah, kalau enggak, nah ini logik segala ini ya, mungkin enggak tahu nanti beliau apa algoritma pencarian, nah atau penalaran itu itu akan diajarkan oleh beliau. Nah, kita tunggu aja ya, bagaimana beliau akan memberikan materinya. Nah, kalau itu saya baru nyiapkan satu buku karena bukunya memang susah nyarinya, yang apa, yang proportional logic ini. Mungkin teman-teman FTI juga punya buku-buku lain ya, yang apa, yang bisa rekomendasi ke saya ya. Jadi bukunya itu saya hanya punya satu, bukunya itu nyari-nyari dapatnya baru satu. Ya. Oke, absennya saya ganti dulu ya, teman-teman matematika. Udah ya, tutup ya. Oke, sekarang teman-teman lain selain matematika silahkan absen. Sambil kita lanjutkan lagi literatur reviewnya. Hari ini saya hanya beri literatur review, memberi motivasi, konsistenlah dalam belajar, atur waktu dengan baik, hindari hal-hal yang membuat kita terhambat dalam pemahaman mengikuti perkembangan zaman, gitu. Terus 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 apa terus kembangkan diri gitu ya. Oke, sekarang presensi yang ini. Oke, silahkan Mas Yoga dan kawan-kawan presensi dulu. Kalau ada yang ditanyakan dipotong ya. Jadi ke besok dengan Prof. Eko itu kita lihat beliau akan bahas. Nanti ke depannya ada transformer juga ya. Wow. Wah, ada ChatGPT, ada Bird. Wah, keren ini. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Ya. Oke, jadi itu nanti sekali lagi saya akan melengkapi sesuai yang saya bisa ya. Apakah nanti akan membahas tentang algoritma pencarian, gimana memahaminya, atau yang lain. Kita tunggu Prof. Eko dulu. Mhm. Oke, lalu kita ke PPT lagi. Itulah apa? Itulah matematika yang di belakang fondasi untuk AI-nya. Ya, sebetulnya artikelnya banyak sekali, tapi saya di mana ya? Artikel tentang itu ada. Kalau ini khusus untuk aljabar linier. Jadi, nah ini artikel nih, ya. Muhammad Al-Barjo, beliau orang mana ini ya? Itu membuat artikel, ya baru nih, ya, relatif baru ya. Apa peran dari aljabar linier di AI? Ya, aplikasinya di mana? Ya, kan data kita itu kan kalau enggak bentuknya vektor matrik ya, yang canggih tensor sih. Tapi kebanyakan kan itu jadi aljabar linier masih oke. Ya. Nah ini beliau beliau membuat apa? Membuat membuat papernya Pak. Ini Muhammad Al-Barju, ya. Abdul Salam Abdul Reza Omar.
buat jurnal di Engineering Innovation Invention ya. Jadi gimana aljabar linear itu berperan di AI ya, beliau jelaskan. Oke, jadi survei-survei ada yang khusus untuk hanya aljabar linear ya. Tapi jarang sekali yang fasi sekali lagi. Kalau deep learning memang banyak. Bahkan dalam sekali kalau deep learning ya. Ini apa? Ini engineering system baru nih. Nah, intelligent system udah agak lama ya. Ya ini dari Jerman ya, Profesor Jerman, Mark Townsend. Itu kuliahnya beliau dibuat buku. Itu dibuat lecture note. Ya, dibuat lecture note. Nah, sebetulnya idenya itu sama saja teman-teman. Ini kan kalkulusnya fungsi dan turunan. Cuma konteksnya aja. Ada linear gitu. Ngitung nilai eigen ya. Terus apa? Norm ya. Di sini kan masih ada norm nanti ya ini. Dan seterusnya. Ini optimisasi. Ini lumayan lengkap nih ya. 100 halaman. Jadi kalau butuh aja teman-teman baru pelajari. Oh, saya ada masalah yang masalahnya optimasinya tidak 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 konvek ya. Wah, gimana itu? Nah, dan baru pahami ya. Nah, ini probabilitas dan lain-lain. Ya, jadi e-booknya, lecture note juga banyak. Teman bapak-bapak apa para pakar-pakar itu sudah sharing-sharing semua. Oh, deep learning banyak lagi. Karena kan yang booming deep learning. Ya, deep learning. Mathematic theory of deep learning. Itu. Mathematic theory of deep learning. Ya, ini di update terus nih. Versi 4 tahun 2026 baru nih ya. Ini baru nih. Ya, jadi kalau ini sekali lagi arsip ya, dari arsip. Memang bagus sekali ini. Namanya aja arsip oh ya. Yang arsip dari artikel-artikel terkini tentang materi-materi yang sedang semua field ya ada nih semua field. Kalian tinggal kalau saya sukanya nyari yang full text. Oke, teman-teman silahkan nanti di ekspor sesuai kebutuhan. Ini orang Korea kalau nggak salah nih ya. Kok nggak mau? Hmm, oh bukan, ini beda lagi nih. Ya, ini juga relatif baru tahun 2025. Ya, tapi matematikanya udah dalam, udah pakai kernel-kernel segala ini. Ya, kalau kadang-kadang kita dibawa lari ke teori learning, statistical learning teori. Wah, itu udah enggak mabuk saya. Ini Stone-Weierstrass teorem, ini kan mata kuliah analisis real nih. Adanya di apa? Adanya di matematika. Analisis real ya. Jadi memang ada yang dalam nih. Kalau ini dalam ini pasti kita nggak akan ke sana. Ya, jadi itu mathematical foundation-nya. Jadi tidak hanya buku banyak sekali ya sekarang. Sekali lagi sekali lagi apa? E-book itu melimpah. Nah, teman-teman FTI ke sini nih. Biasanya yang FTI itu banyaknya di sini nih. Ini ya. Nah ini free book khusus untuk R, Python, AI, statistik. Yang terakhir itu Julian. Julian itu kayak Python ya, bahasa pemrograman gitu. Nggak tahu bedanya apa. Saya belum explore lagi. Ini teman-teman bisa nyari gratis semua. Nah, tinggal klik linknya ini. Ya, buku luar biasa melimpah. Julia Programming udah boleh banyak. Dan seterusnya. Ya, bukunya banyak sekali. Nah, mungkin hari ini mungkin kita kadang-kadang GitHub pun ada apa? Ada buku-bukunya ya GitHub. Ini GitHub yang isinya buku-buku doang. Ini buku-buku bagus. Nah, khusus matematika. Wah, ini anak matematika senang nih di sini nih. Khusus statistika nih. Ini khusus machine learning. Kalau ini Olimpiade Matematika apa nih? SMP apa SMA apa? Perguruan tinggi nih. Kaggle buku ya, buku buku perlombaan data science juga ada.
Oh, ini SMA. Ya, ini melatih anak SMA ya, pakai buku ini. Oke, ini yang untuk machine learning nih. Untuk pemahaman konsep ya 50 pen and paper. Hmm. Konsep-konsep machine learning itu akan kita paham kalau kita pakai. Ada jawabannya lagi. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi jadi memahami konsep-konsep yang ada di machine learning. Ini soal jawab ini udah matematika beneran ini ya, itu gradien ya, loss functionnya ini ya, dan seterusnya. Ini anak matematika seneng nih. Oke, jadi ada GitHub itu orang ya, ini orang siapa orangnya lupa, enggak tahu saya. Itu ngumpulin buku-buku, di sharing ya. Jadi sekali lagi ilmu sungguh sangat melimpah, tinggal kalian itu atur waktu, atur prioritas, mau yang mana. Lecture note juga ada. Ini saya dapat lecture note di Telegram. Ini tentang deep learning juga. Banyak sekali informasi yang melimpah. Lecture note juga kuliah-kuliah itu, tak kemarin kan saya belum lama dengerin kuliah introduction to deep learning. Ya, ini MIT ini ada juga paling ini. Ini ada lagi lain nih kelihatan ini. Kampus-kampus populer juga apa? Top-top university juga kadang-kadang masih gratisan nih kuliah-kuliah ke kita ya. Ini kuliah AI teman-teman. Nah, besok kalau mendengarkan kuliahnya Prof. Eko tentang algoritma pencarian, nah mungkin bisa baca bab 2 ini. Nah, atau yang lain logik. Nah, mungkin Prof. Eko besok membahas logik. Nah, bisa baca chapter 9. Ini semua tinggal di apa? Tinggal dibaca. Atau mungkin kalau saya nanti tugasi untuk sharing, saya nanti mungkin ambil dari sini ya. Tergantung bos saja saya mengikuti bos ditugasi apa. Ya, jadi ini contoh kuliah AI di MIT ya. Tahun 2000, ini lama tapi tahun 2005 ya. Undergraduate, sorry, tidak apa-apa lah ya, undergraduate. Untuk pemahaman dasar. Oke, saya tidak lihat tahunnya. Jadi lecture banyak sekali, ini baru nih tahun 2026 nih. Tahun 2026 baru. Nah, kalau ini lebih ke Python ya, lebih ke Python nih. Python coding in the age of AI. Wah, keren ini. Ya, ini khusus Python ya. Ini kelihatannya bahas introduction to Python atau gimana ini. Ya, ya, saya kira itu informasi-informasinya melimpah sekali, banyak buku, banyak lecture note. Ini khusus ya Mathematical Foundation for AI and Machine Learning. Ini slide-slide saja ini saya. Satu slide tapi bisa banyak sekali. Contoh nanti kalau belajar backpropagation, nah mungkin ngeklik ini. Ya. Apakah backpropagation itu? Ah, mungkin dari sini ya. Ini dari Jerman nih, ya. Dari Jerman beliau. Terus ini apa? Jelaskan arsitek neural network dan konvolusi itu seperti apa. Nah, kita tinggal nanti ya kalau saya diminta tugas sharing ini ya tinggal ngeklik-ngeklik ini ya. Mohon izin saya apa pakai karya orang karena saya sendiri belum bisa buat ya. Jadi ini ini apa? Tentunya saya pelajari, saya usahakan saya pahami dulu sehingga nanti saya bisa menjelaskan ke kalian ini apa gitu ya. Ini contoh kuliah di luar negeri kayak gitu PPT-nya. Ya, ini banyak saya sudah saya unduh. Oh, saya link ya. Oke, itu apalagi ini. Ini lecture note masih ya. Ini tahun kuno. Ada lecture note yang sampai 400 halaman. Kayak lagi kalau butuh baru kalian pelajari ya. Kalau tidak ya udah lewat aja. Ah, ini yang saya bilang Korea itu Song Jae Kim. Beliau dari namanya Korea tapi kok ngajarnya di Amerika. Ya, ini beliau baru ya.
Februari tahun bulan 5. Itu YouTube-nya beliau juga ada ternyata nih, YouTube-nya. Mungkin kalau malas baca buku, wah mau belajar gradien, oh, nggak ngerti ya, baca-baca malas ya, ya ada YouTube-nya aja. Kalian ke YouTube, nanti cari gradient design. Nah, nanti di sana akan ada apa? Penjelasannya. Nah, ini Song Jae Kim, ini beliau baik sekali. Iya, tinggal teman-teman nanti butuh apa, butuh konsep yang mana dipelajari. Ya. Nah, kalau saya paling suka itu nih, Sebastian Raska. Ini sakti nih beliau nih. Ya, ini saya bukunya hampir semua bukunya beliau punya. Luar biasa nih beliau. Ya, itu apa? Itu info-info tentang lecture-lecture note yang kalau kalian butuh. Kalau tidak ya lewat saja. Baik, itu sudah. Ini sudah. Kalau statistika, ini ada juga statistical foundation apa toh yang sebelumnya harus dipahami. Nah, ya. Ini ya biasa ini kalau mau belajar generatif AI itu statistiknya yang mana? Nah, baca ini. Sekali lagi ke archive ya. Archive ini memang sangat bagus. Ini kalian cukup baca ini. Kira inilah statistical method yang dibutuhkan untuk generatif AI. Ya. Untuk dasar teori ya ini bagus ini ya. Untuk dasar teori dulu aja. Kadang-kadang buku juga ada. Ya, ini masih lecture note kalau nggak salah. Ya. Iya, ini Salman Syadati. Siapa ini? Nah, ini mengumpulkan matematik dan statistik apa yang menjadi kebutuhan dasar dari ya, buku nih ya, ini buku ya. Buku ya. Kalian bisa bisa pelajari kalau butuh. Agak lama sih tahun 2021, tapi lumayan lah. Ya, ini gabungan antara matematika dan statistika. Iya. Ini dari dasar katanya, itu dari bilangan. Dari bilangan, himpunan, logika, gitu. Baru nanti kembang fungsi, gitu. Optimasi, ya dan seterusnya. Ini dari from basic ini bagus nih. Ya, tipe-tipe bilangan. Nah, ini teman-teman lama semua kita. Logika, gimana aplikasinya, tapi singkat-singkat ini ya. Singkat-singkat. Kalau kalian mau lebih detail, silakan baca buku ini. Ya, ini. Rosen, nah, Discrete Matematik, ya, ya seperti itu. Ya, itu apa? Itu tentang lecture note-nya. Mhm. Sekarang lanjut. Oh, ini buku. Kalau ini buku. Kalau kalian belajar statistika, kadang-kadang statistikanya itu cukup tinggi ya. Apa butuh statistika multivariate. Nah, ini mungkin ada buku yang bisa apa? Bisa membantu pemahaman kita. Iya, ini bukunya. Baik sekali orang-orang ini ya. Tuh, kalau mau download silahkan. Ya. Silahkan kalian lihat butuhnya. Ini juga ada buku lain. Ya. Oh ya, yang sekarang tuh ada namanya quantum machine learning. Ya, jadi machine learning itu kan ilmu tahun 90-an, ya. Yang sekarang tuh digabungkan dengan kuantum fisika. Namanya quantum machine learning. Nah, itu sedang tren juga. Tapi saya belum belum dapat infonya. Tapi itu saya pernah pernah lihat di YouTube ya. Jadi apa seperti itu. Ya, Mathematical Foundation ini sudah tadi ya. Ini sudah tadi kan. Oh, ini beda lagi. Ini seorang seorang hak.
Oh, kalau ini dari orang India ini ya, teknik 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 sipil. Ya, ini teknik sipil pun sekarang mempelajari menggunakan neural network untuk optimasi transportasi mereka ya, atau apalah. Ya, jadi ini pakai pakai Fourier transform. Wah, ini anak FTI, FTech nih ya. Anak FTech ini yang pakai spektral ya, pakai Fourier, pakai pakai wavelet. Ya, ini digabungkan dengan spektral mereka digabungkan dengan neural network. Ya, itulah itu apa ini contoh contoh mathematical foundation for civil engineering ya. NNB neural network L2 ini L2 kan biasanya kita memang kerjanya pakai L2 ya, pakai least mean square error. Nah, tapi kemudian ada juga L1 ya. Nah, ini metrik ya. Biasanya kan kita pakai akar kuadrat. Saya sebetulnya bisa pakai harga mutlak ya kalau L1 ya. Jadi itu mengukur apa kinerja suatu model itu kita butuh alat bantu namanya metrik ya. Lah, metriknya itu biasanya memang L2 ya, tapi sebenarnya ada yang lain. Ini L2 definisinya seperti ini. Ya, ini matematik banget. Saya nggak akan masuk. Oke, tinggal kalian kalau butuh ke sini saja. Itu ini masih lecture berarti ya. Ya, kelihatannya lecture-lecture saja. Ini terakhir tinggal lecture-lecture saja. Mm. Jadi para ahli juga sudah nyereng-nyerengan kuliahnya biar kita yang nggak denger ini kok sama itu bisa bisa mendapatkan manfaat gitu. Daripada disimpan di-sharing saja. Nah, ini untuk data besar itu ternyata treatmentnya beda ya. Kalau ngitung invest matrik 2 kali 2 itu kita tahu dari SMA ya, cari cari determinannya, kemudian diagonal utamanya ditukar, yang diagonal ndak utamanya dikasih tanda beda tanda selesai. Tapi kalau datanya banyak, matrik 2000 kali 2000 gitu, nyari determinannya aja lama sekali ya, perlu treatment matematikanya beda. Nah, ini yang diajarkan di sini. Mathematics of Big Data. Ya, ini dari mana ini? Ya, ini masih undergraduate tapi ya. Lumayan ya teman-teman yang belajar yang nanti mendalami apa big data itu butuh ini informasi ini ya. Cyber network data processing ya. Untuk mengolah data yang apa huge ya, ini harus ada cara-caranya ya, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Mereka butuh untuk bio informatik ya, ini juga ya, untuk mengukur gen-gen itu kan datanya banyak sekali ya. Struktur-struktur protein, wah itu kan ya huge tuh ya. Jadi gen apa DNA kita, wah itu kan datanya itu sangat apa, sangat banyak sekali. Itu gimana ngolahnya? Nah itu ternyata ada alat bantu matematikanya. Ya, jadi memang tergantung kebutuhan kita mau butuh apa, nanti kita cari ya, sesuai kebutuhannya. Oke, itu aja ya. Yang ini probability statistik apa ini? Hmm. Ini untuk khusus untuk apa? Ini London. Di Departemen Computing kayak FTI ini. Ini khusus bahas kalau kalau data kita itu kolomnya lebih banyak daripada barisnya. Ya, big data kan gitu ya. Nah, gimana milih-milih kolom yang mau dipakai? Enggak semua dipakai toh. Gimana milih itu? Kalau istilahnya orang FTI itu fitur extraction-nya gimana? Nah, itu nanti di sini diajarkan gimana melakukan inferensi. Ya, apakah gimana itu ya? Nanti kita di sini diajarkan. Fitur interaction ya. Oh, didekomposisi. Gimana dekomposisi? Materinya didekomposisi dari apa? Jadi apa? Dan seterusnya. Oh, diproyeksi pakai PCA. Nah, ini ada ilmu semua.
Ya ini kena kelihatan nanti ada topiknya ini, support vector machine ya, nanti Pak Surya atau Bu Hana ini beliau yang menjelaskan. Nah ini material jaba linier. Itu kan norm matrik itu apa saja, ya. Gimana mengalihkan matrik, ya. Apa itu trace suatu matrik itu apa, gimana ngitung matrik. Kalau matriknya nggak banyak nolnya kan nggak punya inverse tuh, gimana itu? Oh ya udah pakai pseudo inverse. Gimana ngitung pseudo inverse? Nah, jelaskan semua di sini. Gimana melakukan apa? QR decomposition. Nah, untuk apa ini QR decomposition? Nah, nanti diajarkan di sini. Ya, jadi kalau butuh aja nanti kita ke sini lagi. Ini sekarang literatur review aja ya. Itulah melimpah sekali ya. Ini hasil karya saya kalau nganggur ngantuk-ngantuk ngumpulin materi ya. Semoga bermanfaat. Ini paper-paper apa lagi ini sampai lupa. Kadang-kadang ada yang double-double ya. Ini pentingnya fondasi matematika. Untuk aplikasi itu ya penting ya. Itu. Tapi ini agak lama udah ya, tahun 2018. Jadi ini banyak sekali informasi. Kalau nggak bermanfaat ya lewat saja. Kalau bermanfaat nanti ditindaklanjuti. Ya. Ini sudah double lagi sudah dapat ya. Kadang-kadang saya dapat tapi tidak tahu judulnya jadi lupa. Terus dapat lagi lain waktu ternyata sama ya. Jadi seperti ini khususnya. So, mathematics the backbone of AI evolution ya. Evolusi AI itu juga peran matematikanya ada di dalamnya ya. Ini beliau cerita di Departemen Computer Science ya kayak kita nih ya, FTI ya. Bahkan topologi itu ilmu murni beneran ya matematika. Ini sekarang berperan di AI ya. Kalau datanya fungsional, datanya udah bukan data tapi datanya berupa fungsi ya kayak kayak apa ya? Sinyal-sinyal gitu ya. Wah, itu gimana itu ngolahnya. Nah, itu butuh butuh apa? Alat bantu matematika yang ada di sini dan sebagainya sebagainya. Ya, jadi matematika nggak bisa dihindari, tapi jangan takut, nggak semua kita bahas, tergantung ekspertis kalian masing-masing butuhnya apa. Yang butuh aja nanti yang didalami, nggak butuh lewat saja sekedar info gitu ya. Jadi pesannya saya kira itu, yang lain kan tinggal menyesuaikan. Nah, untuk mengembangkan algoritma juga perlu peranan matematika ya. Karena kalau algoritmanya dicoba bagus, kalau pengen lebih cepat gimana ya? Udah ada dulu algoritmanya nih. Mana yang diganti ya? Oh, ini diambil aja nih transformasi atau apa. Nah, itu kan tahu dikit dulu tentang insight-insight di dalamnya baru nanti bisa modifikasi ya. Jadi ini para ahli juga sudah apa? Sudah memberitahu. Tetap tahu dikit lah kalkulus dan lain-lain. Ya, jadi kalau butuh ya nanti tinggal nyari ya. Ini paper-paper tentang mathematics behind. Mathematics of AI ini ya, 10 halaman. Ya, ya kalian minimal terkenal-kenal apa artinya simbol ini. Oh, norm 2 ini apa? Nah, gini. Oh, segitiga kebalik ini apa? Ini minimal tahu dikit sehingga nanti kalau kalau baca-baca artikel itu sudah mengalir itu sudah paham. Ya, jadi tahulah kosakatanya gitu ya. Jadi ini contoh ini artikel-artikel tentang math behind. Ini matematika, data science. Nah, ya walaupun sebetulnya ini sama semua. Ya itu aja lagi. Ya, ini ilmu tentang optimasi dualitas. Ya, dualitas. Terus probabilitas, terus terminologi. Oh ini mungkin buku ini orang orang Prancis ini mungkin sehingga dia membuat apa? Padanan terminologi di Inggris dan di Prancis. Ini mungkin beliau ahli ini orang-orang Prancis ya. Ini orang Prancis. Universitas Paris ini ya, orang Prancis tapi beliau mau apa?
mencairkan dalam bahasa Inggris sehingga teman-teman seperti kita bisa ikut memahami ya. Mungkin dia juga punya murid internasional ya sehingga diinggriskan gitu ya. Jadi sekarang sekali lagi informasi itu melimpah, tinggal kita atur waktu, atur fokus, butuh apa, itulah yang kita dalami. Ya, kalau enggak ya sekedar tahu aja. Oh penting nih matematik ya. Oke, baik. Ya, saya akan memahami sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Nah ini contoh-contoh. Nanti mungkin juga kita perlu belajar geometrinya. Tergantung sekali lagi, tergantung dari apa disiplin ilmu kalian ya. Kalau computer vision, nah, mungkin bagus tahu geometrinya. Kita harus belajar geometri ya, dan yang lainnya. Ya, saya kira itu itu literatur review yang bisa saya berikan ya. Jadi hari ini saya hanya hanya apa? Hanya survei-survei gini ya. Semoga bermanfaat. Sekarang sekali lagi banyak asisten super cepat. Silakan dengarkan tuh petunjuknya kapan pakai ChatGPT, kapan pakai Gemini. Syukur Pak Surya ya bisa orkestra beliau itu ya pakai cloud, kadang-kadang pakai Olama, kadang-kadang pakai DeepSeek. Ya. Nah ini silahkan dengarkan apa YouTube-nya itu agar kalian bisa paham ya. Karena asisten super cepat kita itu nggak satu sekarang, banyak. Gitu. Bisa bantu kita kalau baca teori nggak paham, dengar kuliah nggak ngerti ya. Kalau coding kita macet, saya kadang-kadang juga pernah codingnya macet, tanya ChatGPT, dia bisa bantu. Mungkin tanya Gemini juga bisa mungkin. Dan mungkin kalian bisa minta tolong dia contoh-contoh kasus nyata tentang tentang konsep ini gimana sih? Nah, dia akan contoh ya. Dan kalian bisa diskusi dengan apa mereka. Ya, inilah kelebihan zaman sekarang. Kita harus terus update ya untuk bisa memahami dunia yang sedang berkembang, ilmu pengetahuan yang sedang berkembang ya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sharingkan. Saya kira cukup gitu. Referensinya ini yang sempat saya catat harusnya lebih ya, dan maaf kadang-kadang saya lupa. Ini beberapa hal yang saya ambil, saya lupa. Kebiasaan jelek ya harusnya tanggung jawab ya kalau saya nyomot ini tuh ngambil dari mana. Gitu ya. Harusnya kalian mungkin saya juga masih terus belajar. Setiap kali kita ngambil punya orang, kita tuliskan ini ngambil dari mana. Gitu. Saya kadang-kadang lupa. Jadi saya kira itu saja teman-teman yang dapat saya sharingkan hari ini. Jangan lupa absen. Ini ada tawaran menarik. Sisihkan uang 25.000. Kalau kalian senggang bisa ikut apa webinar ini. Bagus nih ya. Kalian bisa belajar dari profesor. Oke, mohon maaf saya hanya bisa sharing materi ini dengan seperti itu. Ya, judulnya terlalu bombastis ya, tapi idenya adalah kita butuh matematika agar kita bisa lebih paham tentang algoritma-algoritma yang kita pakai agar tidak black box gitu ya. Jadi tetap konsisten dalam belajar, sesuaikan kebutuhan saja ya. Jadi domain expertise itu penting ya. Ini penting. Ini yang lebih penting daripada yang lain. Kalian kan sudah memfokuskan diri mau menjadi ahli apa. Nah, ini alat bantunya ambil seperlunya saja. Oke, gitu ya. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan Prof. Eko di pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Ada yang mau disampaikan, boleh? Oh, ada yang tanyakan nih. Uh, Prosensi belum bisa.
Belum bisa ya? Kalian belum bisa presensi semua kah? Halo? Yang S2 sudah bisa, Pak. Oh, Kak Desi bisa ya? Coba Stephen coba lagi. Yang Kak Desi dan kawan-kawan bisa. Kayaknya itu pesan dari jam 6 malam Ya tadi, itu Pak, sudah. pesan dari jam 6 lebih 8 itu, udah agak lama. Oh, udah lewat ya, Nak ya? Udah Ya lewat ya, udah Nak ya? lewat, sudah bisa kok Pak. Udah bisa sekarang ya? Oke, Betul. makasih. Terima kasih informasinya. Sorry, saya kalau ngajar kayak ngadep tembok, baca-baca dulu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada masukan, pertanyaan, kita cukupkan sekian. Sampai ketemu besok minggu depan bersama Prof. Eko. Semangat ya. Terima kasih Pak. Makanya Terima kalau kasih, butuh buku, Pak. kontak Pak Bambang ya. Oke, sama-sama. Yuk. Absensi saya tutup ya. Terima kasih, Pak.